Shalom, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Mary sebagai host, para hamba Tuhan yang melayani di Pray for Miracle. Saya bersyukur buat kesempatan ini. Kalau saya diizinkan boleh sharing kesaksian tentang apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Perkenalkan, nama saya Yohanes, Yohanes Hosea. Saya adik bungsunya Bapak Gembala, dan saya sudah Bapak Ibu udah sering ketemu ya. Beberapa kali ibadah, kadang di kebaktian umum yang kedua, kadang di kebaktian umum yang sore, beserta dengan istri saya, Oci. Uh, saya mengalami sesuatu yang luar biasa bagi saya, karena untuk saya pribadi di usia yang ke-46 tahun ini, saya tuh sepanjang seumur hidup saya belum pernah sakit sampai diopname. Namun pada hari Selasa, pada tanggal 6 Agustus yang lalu, saat saya sedang bekerja di kantor, hari ini saya masih kebetulan kerja, Bapak Ibu kalau perhatikan saya terpaksa harus Zoom di mobil, karena kantor saya juga lagi dipakai meeting, saya tadi baru selesai meeting juga, jadi kejar-kejaran. Jadi Selasa itu sore hari, saya tuh ada meeting dengan klien, menjelang sore lah ya, sekitar jam 5 jam 6 itu, tiba-tiba kepala saya pusing banget. Saya udah tahu ini vertigo. Saya dulu pernah vertigo sekali, tapi dulu banget, dan itu udah lama sekali. Dan waktu itu vertigo yang saya alami itu hanya butuh istirahat, diberi obat, istirahat 1 malam, besok udah normal kembali. Tapi pada hari itu, hari Selasa itu, waktu saya vertigo, saya benar-benar rasa badan saya udah habis daya, udah kekuatannya udah habis, terus udah keringat dingin bercucuran. Saya selesaikan meeting saya buru-buru dengan klien, saya pamit. Sementara istri saya masih ngomong sama klien, karena kami kebetulan kerja berdua, kami sama-sama property agent. Sementara saya nunggu istri saya selesai ngobrol sama klien, saya duduk di luar dari lobi gedung apartemen di mana kami mengadakan meeting. Di pinggir lobi itu, saya muntah. Saya udah pikir saya mungkin keracunan makanan. Saya sempat mikir, saya salah makan, karena saya sampai muntah. Terus saya udah nggak kuat jalan, saya segera call istri saya, dia bantu saya untuk jalan. Kantor kami nggak jauh, hanya 100-200 meter dari tempat di mana kami meeting. Saya dipapah sama istri saya, sebegitu payahnya. Saya dipapah karena saya nggak bisa buka mata, semua muter, keringat dingin ngucur, terus perut rasanya udah nggak karu-karuan. Sampai di kantor, kebetulan istri saya itu juga punya vertigo, tapi dia nggak separah waktu yang saya alami. Dia udah sedia tuh obat dan selalu bawa. Jadi istri saya langsung minumin obat, cuma badan saya udah nggak sanggup terima, muntah lagi. Diminumin air hangat, saya masih muntah, beberapa kali muntah. Sampai saya ambil tempat sampah di kantor untuk jadi naga muntahan saya, saking udah nggak kuat. Terus istri saya buru-buru anterin kita untuk pulang. Kita pikir kalau ini mungkin masuk angin ya, atau keracunan makanan. Jadi kalau pulang, istirahat, minum obat, mungkin akan selesai. Jadi saya langsung rebahan, istri saya yang drive, pulang ke rumah. Sampai di rumah, saya masih kondisinya tidak membaik. Jadi istri saya coba kasih obat lambung, karena pikir, mungkin keracunan kali ya. Tetap juga muntah. Saya sampai hitung, muntah saya itu lebih dari 10 kali. Sampai waktu saya berbaring di tempat tidur, sampai istri saya bawain baskom. Saking terlalu banyaknya muntah. Sampai saya tuh tahu tuh yang saya muntahin tuh makan siang saya keluar semua. Badan saya udah nggak kuat. Dan wajah saya menurut istri saya tuh, wajah saya udah pucat, udah nggak sehat, benar-benar nggak sehat.
Jadi istri saya khawatir, saya juga udah nggak bisa ngomong, udah nggak bisa apa. Saya cuma berserah sama Tuhan pada waktu itu. Pikiran saya waktu itu udah benar-benar ngerasain bahwa ini kayaknya salah satu titik terendah dalam hidup saya dari sisi kesehatan. Saya berserah sama Tuhan, terus istri saya bilang, ayo kita ke rumah sakit. Di jam 11 malam, jam 11.30 mungkin, istri saya drive, kami ke rumah sakit Bethsaida di Gading Serpong, langsung ke IR. Dan di sana saya langsung diinfus, diberi perawatan, penanganan, dan harus opname karena keadaannya nggak baik. Ya. Dan sepanjang di opname itu, saya pikir ini sebentar ya, mungkin 1-2 hari selesai. Ternyata hari besok si vertigonya tuh masih ada, walaupun mualnya udah enggak. Saya udah bisa makan, rasa mualnya udah hilang, tapi vertigonya masih ada. Hari kedua, ketiga itu, jadi Rabu, Kamis, Jumat itu saya masih ngerasa kayak orang di atas perahu, masih goyang-goyang. Dan sepanjang saya dalam keadaan harus bed rest, saya banyak merenung, saya banyak ingat apa yang Tuhan udah kerjakan dalam hari-hari saya sebelumnya, dan saya percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang mendatangkan damai sejahtera, bukan mendatangkan kecelakaan. Itu saya pegang dan saya imani. Saya tahu kalau Tuhan izinkan sesuatu yang terjadi dalam hidup saya, ada maksud Tuhan juga. Jadi sepanjang saya harus bed rest di rumah sakit, ada banyak pelajaran saya dapat. Pertama, saya belajar untuk menghargai, untuk menjaga hidup bukan hanya dari sisi rohani, tapi juga dari sisi jasmani. Jadi seperti tema yang disampaikan oleh Pak Gembala untuk bulan ini, tentang roh, jiwa, dan tubuh, saya percaya orang Kristen harus punya kesehatan roh, kesehatan jiwa, dan tubuh imbang. Dan seringkali kita tidak balance. Ada orang yang lebih jaga tubuhnya tapi melupakan rohani. Atau kebalikannya, lebih mementingkan rohaninya tapi lupa untuk jaga tubuh. Saya mungkin masuk di kategori yang kedua. Hanya Tuhan izinkan saya untuk sejenak bed rest. Dan di situ saya sadar, wah, ada pola hidup saya yang tidak sehat, pola hidup saya yang harus diperbaiki. Saya belajar komitmen menghargai hidup yang Tuhan berikan dengan menjaga kesehatan tubuh saya. Karena saya tahu apa artinya hidup ini kalau saya tidak bisa menjaganya dengan baik. Karena yang saya mau supaya hidup saya, dalam sepanjang hidup saya, nama Tuhan dimuliakan. Dan tentu bagaimana saya mau memuliakan Tuhan kalau hidup saya, yang kesehatan jasmaninya saya tidak. Dan juga pelajaran kedua yang saya alami dan saya rasakan adalah bahwa Tuhan mengasihi saya. Dengan Tuhan mengirimkan begitu banyak orang yang bukan cuma berkunjung tetapi mendoakan, saya bisa merasakan bahwa itu cara Tuhan berbicara, bahwa Dia mengasihi saya. Jadi kadang kita selalu, kalau bahasa kerennya kita bilang, kasih Tuhan kita take it for granted. Kita hanya menganggap percuma apa yang Tuhan lakukan, kasih Tuhan yang Dia berikan kepada kita. Tapi kita baru benar menghargai kasih Tuhan ketika kita di momen-momen tertentu, seperti waktu saya sakit ini. Di situ saya melihat banyak orang datang memberikan support, memberikan tanda kasih, memberikan doa. Ada tentunya terima kasih buat Pak Gem, Bu Gem, sudah hadir sebagai kakak, sebagai hamba Tuhan yang melayani saya. Juga keluarga besar Ebenezer yang mendoakan Pray for Miracle. Saya ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan membalas apa yang Bapak Ibu lakukan, karena saya percaya seperti firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat. Kita tidak pernah berdoa dengan sia-sia kalau kita berdoa dengan iman. Kita berdoa kepada Tuhan yang hidup.
Makanya saya bersyukur. Jadi lewat 2 pelajaran besar ini, saya belajar bertekad hidup lebih sehat, dan saya belajar untuk selalu melihat kasih Tuhan dalam setiap kesempatan, dalam setiap momen hidup saya. Dalam hal-hal paling kecil, saya mau belajar melihat keluarga Tuhan. Dan puji Tuhan, pada hari Sabtu, saya bangun pagi, semua rasa pusing, vertigo tuh hilang sekejap. Saya sampai bilang sama istri saya, wah rasanya kok fit sekali ya. Saya bisa turun ranjang ke toilet tanpa kesulitan sama sekali. Sampai dokter yang cek, bilang, wah ini udah bisa keluar. Dan akhirnya benar, pada hari Minggu, tanggal 11 Agustus, saya dirilis keluar dari rumah sakit. Walaupun pada beberapa hari sebelumnya, dokter syaraf membuat hasil laporan karena saya harus di MRI, dicek otaknya, karena dokter tuh masih bingung kok diberi obat sekian hari, tapi pusingnya masih ada. Ini mungkin ada sesuatu yang salah dengan otaknya. Jadi setelah di MRI, ternyata di dalam otak saya itu, di bagian otak kecil ada cairan yang tidak semestinya. Ukurannya tidak besar, ukurannya masih menurut dokter itu jinak, jadi dibilang namanya kista di otak kecil. Dan dokter bilang ini adalah cacat dari kecil, bawaan dari kecil. Dokter bilang tidak perlu diapa-apakan, dan ini bisa sampai sebesar ini butuh bertahun-tahun, dan dokter yang memeriksa pun bahkan bilang vertigo yang saya alami bukan disebabkan oleh karena cairan. Dan dokternya cuma bilang, yang Anda harus lakukan hanya jaga pola hidup, maintain, kalau mau setiap tahun cek, bisa setahun sekali cek, dan sepanjang tidak ada gangguan yang berarti, ini aman-aman saja. Saya percaya itu, saya imani itu, tetapi juga saya tahu bahwa kalau Tuhan izinkan ada cairan seperti itu di otak saya, Tuhan ingin ingatkan bahwa kita semua manusia terbatas, kita punya kelemahan, dan kita punya tanggung jawab yang besar. Itu kesaksian yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu sekalian. Saya berdoa supaya kita semua sama-sama bertekad untuk hidup lebih baik, hidup lebih sehat, dan belajar melihat kasih Tuhan, sentuhan tangan Tuhan dalam setiap momen kita. Dan kita belajar untuk lebih sungguh menghargai kasih Tuhan dengan cara kita mengasihi kembali orang-orang sekitar. Dalam hal paling kecil, paling sederhana, kita bisa tunjuk. Saya betul-betul tersentuh. Banyak orang yang meluangkan waktu untuk datang ketemu saya, jenguk saya, doakan saya. Saya berhutang lebih lagi. Banyak orang yang di sekitar saya juga butuh untuk disentuh dan dilayani dengan kasih Tuhan dan semua alam saat ini. Jadi demikian dari saya, semoga menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan sekali lagi terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah berdoa bagi saya. Yesus memberkati.